Sahabat Nikita Mirzani, Fitri, paling paham soal air mata yang keluar dari Nikita Mirzani berbicara soal anak, hal ini bisa bikin Nikita bersedih. Ya, nanyain biaya sekolah sama Nikita. Ya Nikita masih siap lah, untuk sekolahnya nanyanya yang lain. Oke, kehadiran support teman-teman gimana? Kak Fitri. Satu-satu yang mana dulu? Kak Fitri, teman-teman akhirnya datang dari yang sebelumnya kemarin kan rencananya mau hadir, sekarang baru bisa hadir. Menanggapinya gimana, Kak Fitri? Kalau saya memang nggak hadir, kalau yang lain kan kemarin hadir. Kemarin kan minggu lalu saya lagi di Mekah, di ibadah umroh. Ya, ke depan saya akan mendampingi bersama Danda dan dia langkah sebagai tim penasehat hukum. Tadi melihat ketegaran kita Mirzani, tapi pada akhirnya jatuh pada satu selalu kan kalau di kita jangan sebut anak. Kalau masalah lain dia akan tegar, tapi kalau udah menyentuh anak dia pasti mengeluarkan. Wilis, naikkan Wilis. Resepsinya ada 9 poin. Jadi kami mengajukan resepsi ada 9 keberatan. Total 88 halaman. Lagi diusir dulu tuh, sampah lagi diusir bentar ya. 88 halaman resepsinya, ada 9 poin. Yang paling penting dari semua poin itu adalah pertama, seseorang merasa dirugikan tapi lapor dulu. Dia lapor tanggal 16, ruginya baru muncul tanggal 18. Ya, itu yang paling penting. Anda pakai logika saja berpikir semua. Paham, lapor ya? polisi, baru dimunculkan kerugiannya 2 hari kemudian. Dan ini yang dijadikan dasar Nikita ditahan. Dari semua eksepsi ini paling penting, tolong Anda pakai logika semua. Orang melapor tanggal 16, tanggal 18 kerugiannya dibatalkan. Jadi bagaimana dia bisa tahu kalau muncul kerugian? Lapor dulu kerugiannya 2 hari kemudian. Inilah yang dijadikan dasar untuk menahan Nikita yang penting. Yang kedua, terkait dengan jumlah saksi. Saksi kalau berbicara tentang media sosial, ya, anggotanya Nikita, pengikut Nikita itu jutaan, dan semua ada di Jakarta dan ada di mana-mana. Kalau pakai logika media sosial itu bisa di Jakarta Selatan, bisa di Jakarta Pusat, bisa di mana saja. Ya, jadi tolong jangan ciptakan sanksi di dalam persoalan yang begini. Apalagi muncul satpam dan sebagainya. Yang lain-lain itu terlalu masuk pasal-pasal. Saya tidak akan mau bicara pasal biar nanti. Paling penting itu saja. Ya, terpenting dari semua eksepsi ada 9 yang terpenting tentang kerugian yang muncul setelah lapor polisi. Sangat kejanggalan. Tadi minta surat dakwaan dibatalkan? Ya, kita pasti di dalam dakwaan harus dibatalkan. Alasannya tidak cermat. Tidak cermat itu nih kita bingung. Satu nih kita dibilang mencemarkan nama baik pasalnya, tapi dibilang nih kita itu menghimbau, dibilang nih kita itu mencemarkan nama baik, tapi dia itu justru memposting tulisan dari rekan-rekan media. Kalau rekan-rekan media wartawan ini itu punya hak untuk menyuarakan kebenaran melalui berita dan sebagainya. Kalau ada masyarakat yang mengambil berita dari Anda terus memposting, tiba-tiba diperlakukan seperti ini, terus bagaimana rekan-rekan media? Ini berita dari Anda, diposting sama seseorang di media Instagramnya, tapi dipidanakan. Makanya saya bilang ada kewenangan absolut. Kewenangan itu ada di Dewan Pers kalau menguji benar tidaknya sebuah berita. Itu ada di Dewan Pers, bukan di pengadilan. Nah, kemarin sendiri pengacara itu dikasih ancaman sampai 12 tahun. Enggak lah, kalau ancaman banyak ancaman. Jadi kalau dibicara ancaman, baca pasal kerugiannya. 17.500.000 dimunculkan setelah lapor polisi. Dan itu ada di dakwaan. Lapor tanggal 16, kerugian muncul tanggal 18. Bagaimana dia bisa tahu rugi? Lapor dulu, oh saya lapor 2 hari kemudian nanti rugi. Coba Anda cerna semua, ya. Seperti itu ini kejadiannya. Tidak ada kalau pasal dakwaan itu biasa. Tapi ini kan perkara yang diciptakan kerugiannya yang tidak rasional. Dan Anda bisa melihat, ya, seperti itu. Ada? Oke. Kamu dari tadi nih boleh ambil foto saya, nggak usah diam-diam. Yang mana? Ya.
Ya kalau lain-lain tentang keadaan pokoknya Niki, begini ya. tentang keluarga Niki, anak-anak jangan ke saya, ke Kak Fitri. Ya, pokoknya intinya begini, kita seperti kalian lihat, dia sanggup menghadapi semua resiko hukum yang sedang dia hadapi. Tidak ada yang seperti kalian lihat semua, tidak ada kesedihan apapun yang terpancar dari wajah Nikita. Cuman satu yang harus kalian tegasi tadi, Nikita lagi bicara, keburu harus stop. Nikita mengorbankan dirinya. Ingat ya, Nikita mengorbankan dirinya untuk mengikuti proses keadilan yang sedang terjadi di Serang, Banten. Untuk apa? Yang diduga pelapor juga sedang mempunyai kasus hukum di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan ini menjadi contoh buat aparatur Jakarta Selatan juga untuk segera memproses jika benar laporan saudara Leman adalah perbuatan melanggar hukum. Diduga ya, saya hanya diminta tolong oleh Nikita untuk melanjutkan ucapan dia tadi karena dia buru-buru harus kembali lagi ke sel. Kalian tadi udah sempat dengar, saya mengorbankan diri saya untuk menjadi contoh membela Leman. Itu harus kalian catat. Ya. Soal kondisi Taniki sendiri di rutan sendiri ada jelas nggak sih seperti apa keadaan dia atau ada sisi polisi? Ya, kita kan nggak hidup sendiri ya, di sini banyak saudara-saudaranya. Kalau makan ya tentu adalah yang pikirin makan. Kita juga kan nggak pernah ninggalin kita, terus memantau kesehatan. Nggak ada yang ini deh, nggak usah didramatisir. Semua orang yang menghadapi masalah hukum ditahan, ditanya enak nggak enak ya. Aku kalau ditanya enak-enak itu nggak enak. Namanya kita lagi bermasalah ya, Mbak ya. Mungkin dari Mbak bisa dilanjutkan. Kalau ini kita kan sering dibesuk juga sama lawyernya. Ya, kita baik-baik. Sejauh ini sih Mbak Nikita sangat tegar ya, maksudnya ya, boleh dibilang ini dia berapa kali ya terus masalah hukum, tapi dia juga mikirin anak-anak, tapi dia cukup tegar, cukup kooperatif juga, dan kita berharap sih yang terbaik. Terbaik. Mas Fitri, Kalian mah bukan netizen kan, media ya nggak mungkin lah seorang yang kita kan sering tuh media bertanya ke saya bagaimana kehidupan ekonomi kita, anak-anaknya dia sudah persiapkan jauh-jauh hari. Jadi insya Allah rezeki itu Allah yang ngatur. Kejoliman yang dirasakan kita hari ini juga tidak menutup pintu rezeki dia. Ada aja rezeki mah, ya. Pekerjaan dia sebagai brand ambassador juga malah diperpanjang kontraknya. Pekerjaan dia yang harus terpending gara-gara dia ada di posisi ini, beberapa yang dibatalkan iya. Tetapi ada juga beberapa yang mengerti dengan kondisi kita hari ini. Artinya secara ekonomi insya Allah Allah menjaga kita dan anak-anaknya dengan baik. Tapi dikunjungi oleh teman-teman di luar juga ada yang pendemo buat Niki, gimana nih? Oh, saya setuju dengan pendemo, beneran. Hayu kita sama-sama mengawasi persidangan Niki.